that he suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give to show. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. yang terbaik
Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak kusadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. As the years went by, we learned more about gifts, giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain because of love, because of love. We were the reason that he gave his life, and we were the reason that he suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give, to show us the reason to live. I finally found a reason for living. It's in giving every part of my heart to Him. In all that I do, every word that I say, I'll be giving my all just for Him, for Him. Oh, We are the reason that he gave his life. We are the reason that he suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give, to show us the reason to live. We are the reason that he gave his life. We are the reason that he suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give, to show us the reason to live. To a world that was lost, he gave all he could give, to show us the reason to live. He is the reason to live. He is my reason to live.
season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in Shalom. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur jika sore hari ini kita boleh kembali sama-sama beribadah di rumah Tuhan, maupun jemaat yang sedang beribadah online di rumah. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau sama-sama beribadah, memuji dan meninggikan Allah kita. Sebab Dia Allah yang begitu baik, Dia Allah yang telah memanggil setiap kita untuk datang beribadah kepada Dia, seperti ayat panggilan beribadah kita sore hari ini terambil di dalam Mazmur 66 ayat kedua dan 1 Petrus 1 ayat ketiga. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari sama-sama hari ini kita mau meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Biar melalui pujian ini kita mau sama-sama menyatakan bahwa betapa besar kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Dia Raja di atas segala raja, King of Kings. surga Engkau datang, di matamu anugerah. Firman lahir ke dunia, dari tahta yang mulia ke palungan yang hina. Mari puji Dia, Raja di atas segala raja. Puji Dia Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan menyambut yang hilang, untuk selamatkan umat-Nya. Kau rela disalibkan, meski dalam deritamu Kau lihat kemenangan, agar kita diselamatkan.
Engkau Allah kami, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang mati dan bangkit, yang telah mengalahkan maut itu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, saat ini kami datang. Kami mau memuji, meninggikan Engkau melalui ibadah kami sore hari ini. Biar Engkau berkenan menerima setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Dan itu setiap jemaat-Mu boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucap syukur kami yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, Dia Allah yang begitu baik. Amin. Amin. Dia Allah yang mati dan bangkit. Dan Dia telah menang atas maut. Mari sama-sama saja kita dengan penuh sukacita. Kita mau bersukacita, kita mau memuji Dia. Allah yang baik. Dia Allah yang baik bagi saya dan saudara. Mari angkat tanganmu, mari bertepuk tangan bagi Dia. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Mari dengan penuh sukacita, mari bertepuk tangan bagi Dia, saudara. Dia yang telah menyelamatkan setiap kita. Satu suara sama-sama kita angkat pujiannya sekarang. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Come on church. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Biar musik memuji Tuhan, mari kita angkat tangan kita, bertepuk tangan bagi Dia, Raja yang begitu baik. Mari dengan satu suara, sama-sama dengan iman kita menyatakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat menebusku. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik hidupku. Yesus, Dia baik bagiku.
Hamba Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, sekali lagi melalui ibadah kita sore hari ini, melalui perayaan Paskah, kita boleh sama-sama kembali diingatkan bahwa Dia Allah yang sungguh baik dan mengasihi setiap kita. Penebusan di atas kayu salib menjadi bukti nyata bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan, saudara. Dalam melalui pujian ini, boleh kembali mengingatkan setiap kita bahwa darahnya telah tercurah di atas kayu salib, menggantikan kita yang seharusnya ada di sana, menanggung dosa kita. Mari dengan kesungguhan hati kita mau angkat pujian ini. Terlalu besar Tuhan kasih-Mu bagi kita. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Oh, gantikanku.
Karena kitalah Dia datang ke dalam dunia. Karena saya dan saudara manusia yang berdosa ini, Dia mau datang untuk memberikan keselamatan hidup bagi saya dan saudara di dalam kematiannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu, mari saudara, dengan hati yang sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Siapakah kita sehingga kita mendapatkan kasih karunia Allah yang begitu besar ini untuk mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita? Mari saudara, datang kepadanya. Tilik sekali lagi hati kita, sejauh mana kita sungguh telah memuliakan Tuhan, dan sejauh mana hati kita sudah menyimpan dari kebenaran firman Tuhan. Berdoa, karena kitalah manusia yang berdosa ini, Dia datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, tapi di dalam kebangkitannya memberikan pengharapan kepada setiap kita. Berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, setiap kami yang berdiri di hadapan-Mu saat ini, membuka hati kami, mengakui segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak membuang kami, tetapi dalam kasih anugerah-Mu Tuhan, Engkau mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mencari kami orang-orang yang terhilang ini. Mencari kami orang-orang yang seharusnya binasa di dalam dosa. Binasa di dalam murka Allah yang besar. Tetapi dalam kasih anugerah-Mu Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari kami. Dan Dia datang ke dalam dunia untuk merasakan apa yang kami rasakan di dalam penderitaan kami akibat karena dosa kami. Dan karena kamilah Tuhan, Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga dengan darahnya, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, menyucikan kami sekali lagi, mengampuni atas dosa-dosa kami, dan membayar lunas hutang dosa kami di hadapan Allah. Dan karena kamilah Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu. Engkau bangkit Tuhan agar kami yang percaya kepada Kristus tidak kehilangan pengharapan. Ketika kami percaya kepada Kristus dengan kebangkitan-Mu membawa kami pengharapan yang besar Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pengampunan demi pengampunan Kau berikan kepada kami. Dan biarlah dalam kasih anugerah-Mu Tuhan, kami memaknai keselamatan yang Kau berikan kepada kami dengan mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan melalui kebangkitan-Mu lah Tuhan, memberikan kepada kami pengharapan yang besar Tuhan. Bahwa di dalam dunia ini, dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang sudah hancur balau Tuhan, begitu banyak kejahatan, begitu banyak penderitaan, tetapi kami tidak sendirian. Ada Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga untuk menyatakan setiap kami yang percaya kepada Tuhan
Yesus Kristus Allah yang hidup, Engkau senantiasa yang berdaulat dan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah bangkit mengalahkan kuasa maut. Dengan kebangkitan-Mu Tuhan, kami punya jaminan hidup bahwa bersama dengan Tuhan selalu ada pengharapan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari bersama-sama dengan seluruh umat dalam dunia ini kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus kita, menjadi penyelamat kita. Siapakah kita ini? Manusia yang hina dan berdosa. Sehingga kita boleh layak mendapatkan keselamatan itu. Kalau bukan karena anugerahnya, kalau bukan karena kasihnya. Melalui pujian ini, kembali kita boleh diingatkan bahwa biarlah arti hidup kita hanya untuk Dia, untuk Yesus yang telah menjadi penebus kita. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih
bangkit dan menang atas maut. Dalam melalui momen Paskah ini, kita boleh kembali diingatkan bahwa Dia Allah yang hidup dan yang berkuasa atas hidup kita. Mari dengan satu suara sama-sama kita menyatakan, Yesus, Kaulah bersama-sama persiapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini kami boleh kembali mengingat, merefleksikan akan kebaikan Tuhan kepada kami umat manusia lewat karya penebusan di kayu salib yang Kristus sudah selesaikan. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan sekarang Tuhan kami ingin belajar kembali dari kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, pakailah waktu ini untuk kami boleh bersama-sama kembali melihat apa yang telah Kristus kerjakan kepada setiap kami. Tuhan, berkati hamba-Mu yang lemah ini, kuatkan hamba-Mu yang lemah ini Tuhan. Biarlah hanya suara Tuhan saja yang boleh diperdengarkan. Juga berdoa buat setiap jemaat yang Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Persiapkan hati setiap kami, pikiran kami untuk boleh bersama-sama siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, selamat hari Paskah, selamat menikmati, mengingat kembali karya agung Kristus ya buat setiap kita. Di hari yang berbahagia ini, hari kemenangan bagi umat manusia ketika kita menyadari Allah yang datang, Allah yang telah menyelesaikan permasalahan kita dan Dia membuktikan kasih-Nya kepada setiap kita. Dia dikuburkan, terlebih lagi Dia boleh mengalami kebangkitan. Dan untuk itulah kita memuji Dia, menyembah Dia, Allah yang bangkit bagi setiap kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali khotbah kita pada sore hari ini, ya, saya ingin menceritakan seorang tokoh, ya, seorang tokoh bernama Benjamin Franklin, ya. Mungkin kita sudah tahu tokoh ini. Benjamin Franklin ini adalah seorang bapak pendiri negara Amerika Serikat, saudara. Dia pernah menulis sepucuk surat, ya, pada tahun 1789, ya, kepada seorang saintis Prancis bernama Jean-Baptiste Leroy, ya. Surat itu berbunyi demikian, saudara. Ya, saya akan bacakan. Konstitusi baru kita sekarang sudah terbentuk dan tampaknya hal ini membuat segalanya menjadi pasti. Tetapi tidak ada yang dapat dikatakan pasti dalam dunia ini kecuali kematian dan pajak-pajak. Nah, saudara, menurut Franklin, ya, kematian dan membayar pajak itu tidak dapat dihindari oleh manusia. Namun apakah pernyataan ini 100% benarkah? Saudara, suratnya ini yang mengatakan bahwa manusia tidak dapat menghindari kematian rasanya betul, saudara. Sebab setahun kemudian ia membuktikan kematian dirinya ketika ia dipanggil oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan membayar pajak? Apakah manusia tidak bisa menghindar dari membayar pajak? Bukankah orang-orang dari berbagai profesi, dari berbagai
pekerjaan, dengan keterampilan mereka, dengan kelihayan mereka, mampu menghindari, bahkan terlebih lagi menggelapkan pajak. Jemaat sekalian, jikalau pajak dapat dihindari manusia dengan kelihayannya, dengan kecekatan mereka, bagaimana dengan kematian? Pasti kita semua setuju ya, bahwa setiap manusia tidak dapat menghindar dari kematian. Enggak ada seorang pun yang tahu kapan hidupnya akan berakhir ya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatasi usia tua, penuaan ya. Sekalipun saat ini teknologi dan ilmu kedokteran sudah maju, sudah canggih, tetapi tetap tidak akan bisa menipu maut. Lalu untuk apa ya kita hidup di dunia ini? Kalau toh ujung-ujungnya kita akan habis oleh maut, kita akan lenyap. Apa yang kita kejar, kalaupun ujung-ujungnya semua itu habis ketika maut menghampiri kita. Lalu apakah kehidupan akan ada setelah maut? Apakah akan ada kehidupan yang lain setelah maut itu mendatangi kita? Saudara, bahkan pertanyaan ini sudah ditanyakan 4.000 tahun yang lalu oleh Ayub dalam ayat 14 ayat 14. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Ya, orang zaman 4.000 tahun yang lalu sudah mempertanyakan, apakah di balik kematian akan ada kehidupan yang lain? Sudah banyak orang yang mencoba menjawab pertanyaan ini, saudara. Ada yang mengatakan setelah mati kita akan berreinkarnasi menjadi makhluk yang lain, tergantung harkat martabatnya tinggi atau rendah. Ya, ada yang menjawab bahwa nggak ada kehidupan setelah kematian, ya kita hanya menjadi roh-roh gentayangan. Bahkan ada juga yang menjawab masa bodoh, ya udah deh jalani hidup sehari-hari, nggak usah pikirin yang kematian nanti. Saudara, lalu apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Saya akan bacakan buat setiap kita dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini, Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Korintus saat itu tentang dampak, tentang manfaat, ya, tentang berkat yang dikerjakan oleh Yesus dalam kebangkitannya bagi orang-orang percaya. Ketika Yesus mati dan mengalami kebangkitan tubuh, inilah juga yang akan berdampak, yang akan dialami oleh orang-orang percaya. Bahwa kita tidak akan mati selama-lamanya, tetapi kita akan hidup dan akan mengalami kebangkitan tubuh seperti yang Kristus juga alami. Jemaat sekalian, orang-orang Korintus saat itu, ya, di dalam pemahaman mereka dalam budaya Yunani, mereka tidak bisa menerima yang namanya kebangkitan tubuh.
Sebab bagi mereka tubuh, ya, daging ini adalah sesuatu yang jahat. Materi itu adalah hal yang jahat. Tubuh ini adalah elemen yang buruk. Yang baik itu adalah roh. Jadi ketika Paulus mengatakan akan ada kebangkitan tubuh, ini menjadi ketakutan besar bagi mereka. Mengapa sesuatu yang buruk ini kelak akan dibangkitkan? Nah, jemaat sekalian, Paulus ini memahami betul apa yang menjadi kesulitan pemikiran jemaat Korintus saat itu. Ya, seakan-akan dia membenarkan perkataan mereka bahwa benar daging ini jahat, bahwa benar daging ini buruk. Ya, dikatakan saudara di dalam ayat yang 50, ya, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Daging dan darah tubuh ini adalah yang binasa. Ya, memang tubuh kita yang sekarang, entah kita nanti masih hidup atau kita sudah mati, ya, tidak cocok untuk kerajaan Allah. Ya, tubuh kita tubuh yang fana, tubuh yang hina, tubuh yang rusak, tubuh yang mudah sakit. Dan untuk itulah Paulus membenarkan, mengatakan bahwa apa yang dapat binasa ini, ya, memang gak masuk akal bisa mendapatkan bagian dalam sesuatu yang tidak dapat binasa di atas sana. Lalu pertanyaannya, mengapa Paulus memberitakan tentang kebangkitan tubuh? Lalu bagaimana kebangkitan tubuh itu dapat dimungkinkan, saudara? Nah, disinilah Paulus menemukan celah untuk memberitahukan kebenaran kepada jemaat Korintus saat itu, bahwa kebangkitan tubuh itu dapat dimungkinkan hanya karena apa yang telah Kristus kerjakan. Memang gak mudah untuk memahami bagaimana kebangkitan tubuh ini, ya, dapat dimungkinkan setelah kita mati. Untuk itulah Paulus mengatakan, saudara, kesulitan ini, ya, ketika dia mengatakan ada sebuah rahasia, ya, dalam ayat ke-51 dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan suatu rahasia. Saudara, nampaknya terjemahan kata rahasia di sini kurang cocok, ya, dengan bahasa aslinya. Sebab kalau kita pikir-pikir nggak mungkin, ya, Paulus itu suka mengumbar-ngumbar rahasia, ya. Kata rahasia ini jika mengikuti bahasa aslinya itu berasal dari kata mysterion yang artinya misteri, ya. Ini bukan sesuatu yang mistis, tapi misteri di sini berarti ada sesuatu yang dahulu masih tersembunyi, yang dahulu belum nampak, tetapi di kemudian hari ini makin dibukakan, makin nampak, gitu ya. Artinya kebangkitan tubuh, ya, dahulu itu tersembunyi, dahulu itu nggak mungkin, tetapi kebangkitan tubuh itu kelak mulai perlahan, ya, mulai perlahan dibukakan menjadi mungkin, ya. Lalu siapa yang bisa membuka misteri ini? Siapa yang dapat menjadikan kebangkitan tubuh itu dapat menjadi mungkin? Kalau saudara ikuti ibadah tadi pagi, ya, Musa sudah menceritakan dalam ayatnya yang ke-45 ketika sampai 49 bahwa misteri ini dibukakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa Kristus misteri ini tidak dapat terbuka dan kebangkitan tubuh tidak dapat dimungkinkan. Nah, saudara sekalian, bagaimana kebangkitan tubuh ini kelak akan terjadi? Ya, bagaimana identitas, bagaimana karakteristik dari tubuh kebangkitan itu yang akan kita alami? Mari kita belajar bersama-sama, saudara. Yang pertama, ya, karakteristiknya adalah terjadi melalui kuasa ilahi. Dalam ayat 51 dikatakan, saudara, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Nah, kata diubah di sana adalah pekerjaan kuasa ilahi. Ya, ini biasanya dikenal dengan divine pasif, ya. Pekerjaan Allah yang pasif, ya. Kita diubah oleh Allah, ya. Kita akan diubah, kita akan mengalami kebangkitan tubuh oleh karya kuasa ilahi saja. Ini tidak terjadi secara alamiah, ini tidak terjadi secara natural, tetapi ini terjadi berdasarkan kuasa Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, karakteristik yang kedua, terjadi pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali.
Ayat 52 dikatakan saudara, hal itu akan terjadi tiba-tiba dalam sekejap mata. Pada waktu trompet dibunyikan untuk terakhir kalinya. Sebab pada waktu terdengar bunyi trompet itu, orang-orang mati akan dihidupkan kembali dengan tubuh yang abadi, dan kita semua akan diubah. Ya, di saat kedatangan Kristus itulah, ya kelak nggak ada yang tahu, ya, kebangkitan tubuh dapat terjadi. Nah, bagi setiap orang percaya, kedatangan Kristus ini menjadi momen yang paling dinanti-nantikan, yang paling ditunggu-tunggu, di mana pengharapan akan kebangkitan tubuh akan segera dinyatakan dan penuh, dan kita akan menerima hidup yang kekal. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, ada kesinambungan ya antara tubuh yang lama dengan tubuh yang baru. Nah, mari kita perhatikan apa maksudnya ini saudara. Di dalam ayat 53 tertulis, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara perhatikan, Paulus memakai kata mengenakan di sana. Ya, dalam bahasa aslinya kata ini memiliki makna seperti kita memakai pakaian, ya, seperti kita memakai sebuah pakaian. Bahkan di dalam bagian lain, ya, Paulus menjelaskan dalam 2 Korintus 5 ayat kedua, dia semakin memperdalam makna dari mengenakan ini saudara. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 2, kata mengenakan ini tidak hanya memakai pakaian, tetapi berarti memakai pakaian di atas yang lain. Memakai pakaian di atas yang lain. Jadi artinya tubuh kita yang lama itu masih ada keterkaitan dengan tubuh kita yang baru kelak. Ya, tubuh kita yang sekarang ini ya akan ada punya hubungan dengan tubuh kita yang baru kelak. Namun sayangnya saudara jemaat sekalian, Paulus tidak menerangkan lebih lanjut seberapa jauh tubuh yang lama ini ya memiliki kesinambungan dengan tubuh yang baru itu. Ya, tapi dari Paulus kita bisa belajar dari tubuh Kristus yang bangkit, kita bisa menyadari akan ada kesinambungan antara tubuh yang lama dengan tubuh yang baru, dan juga ada ketidaksinambungan antara tubuh yang lama dengan tubuh yang baru. Bukti kesinambungannya ya antara tubuh yang lama dengan tubuh yang baru, kita tahu ya pada waktu Yesus datang kepada murid-muridnya, ya, ketika ruangan di dalam itu, murid-muridnya ada di dalam sebuah ruangan yang terkunci. Tiba-tiba Yesus datang saudara, dan dia katakan damai sejahtera di antara kamu. Ketika Yesus tiba-tiba datang di dalam ruangan yang terkunci saudara, murid-muridnya langsung mengenal, oh ini Tuhan Yesus ya. Lalu Yesus tunjukkan, ini loh luka-lukaku, ya ini loh luka-lukaku yang aku alami. Jadi memang saudara ada keterkaitan, ada kaitan antara tubuh yang lama dengan tubuh yang baru. Tetapi juga ada ketidaksinambungan antara tubuh yang lama dengan tubuh yang baru. Kita ingat saudara saat Yesus bangkit, tubuhnya itu kan bisa menembus dinding, ya, bisa menembus dinding. Ketika kubur Yesus kosong, ya pintu kuburnya itu terbuka saudara. Tujuannya apa saudara? Ketika pintu kubur itu harus terbuka. Ya, supaya Yesus bisa keluar atau supaya murid-murid bisa melihat kebangkitan Yesus saudara. Misal pintu kubur itu tidak terbuka saudara. Misal pintu kubur itu tidak terbuka. Apakah Yesus tidak bisa bangkit? Apakah Yesus tidak bisa keluar? Tentu bisa, karena tubuh Yesus bisa menembus dinding. Lalu kenapa pintu kubur itu tetap dibuka oleh malaikat? Bukan supaya Yesus bisa keluar dari kubur itu, tetapi supaya murid-murid bisa melihat bahwa mayat Yesus, jenazah Yesus sudah bangkit. Ya, bahkan ada cerita juga waktu murid-murid berada dalam ruangan yang terkunci, saudara. Yesus itu tubuhnya bisa menembus dinding. Bahkan kita tahu kisah perjalanan ke Emmaus, saudara. Yesus berjalan dengan 2 muridnya menuju jalan ke Emmaus. Tetapi murid-muridnya tidak bisa mengenal langsung siapa itu Yesus. Dari sini kita bisa lihat ya, ada kesamaan antara tubuh yang baru dengan tubuh yang lama.
Dan juga ada perbedaan antara tubuh yang baru dengan tubuh yang lama. Untuk itu saudara, kita nggak akan pernah tahu dengan detail sejauh mana tubuh kita yang sekarang ini akan ada di sana kelak. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa segala sakit, segala kelemahan, segala penderitaan dan kematian tidak ada lagi di surga. Tidak akan ada lagi di dalam tubuh yang baru itu. Akan ada kesinambungan memang antara tubuh yang lama dengan tubuh yang baru. Tetapi yang perlu kita yakini bahwa di dalam tubuh yang baru nanti tidak ada kesakitan, kelemahan, penderitaan, dan kesusahan. Makanya saudara, tubuh kita itu telah ditebus oleh Yesus. Untuk itulah kita perlu menjaga tubuh ini, ya, menjaga tubuh kita dari kecemaran dosa. Karena tubuh ini sudah ditebus oleh Yesus dan kelak tubuh ini toh akan ada kesinambungan dengan tubuh yang baru nanti. Kita akan mengenakan tubuh yang baru, tetapi yang lama tidak akan dimusnahkan sama sekali. Sejauh mana kesinambungan ini saudara, tidak dapat dan tidak ada yang tahu. Itulah misteri. Itu yang ketiga saudara. Yang keempat, yang terakhir. Ya, karakteristik dari tubuh kebangkitan. Bahwa kuasa maut dan kematian tidak akan berkuasa. Ayat 54 dan 55 dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, dalam bagian ini kata maut, ya, dalam ayat ke-55 ini, kata maut ini sepertinya Paulus ini mengutip dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Hosea 13 ayat 14 saudara. Saya bacakan Hosea 13 ayat 14. Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan ejekan. Dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Artinya apa saudara? Kematian, kuasa maut tidak akan pernah punya kuasa yang abadi. Sebab maut sudah dikalahkan. Sebab maut sudah dikalahkan oleh Yesus dengan kebangkitannya. Dan kelak di surga nanti, di dalam tubuh kebangkitan itu saudara, kita tidak akan mengalami maut, tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Dan misteri ini saudara hanya dapat terungkap ketika Yesus bangkit. Maka Yesus dan tubuhnya yang bangkit, ya, ketika kita melihat tubuh Yesus yang bangkit, gambaran inilah yang menjadi gambaran kelak akan kebangkitan tubuh yang akan kita alami saudara. Dan inilah keunikan kekristenan. Ya, bagi mereka orang-orang di luar sana, mereka tidak mempercayai kebangkitan tubuh. Sebab bagi mereka tubuh ini jahat, tubuh ini sakit, tubuh ini penuh penderitaan. Tetapi bagi kita saudara, ini menjadi penghiburan. Ketika kita melihat tubuh Yesus yang bangkit, yang menebus kita, maka inilah yang menjadi pengharapan kita. Bahwa dalam dunia ini, meskipun tubuh kita yang rusak ini, sebenarnya Tuhan sudah tebus kita. Tubuh yang rusak ini, yang kelak akan disempurnakan dalam tubuh yang baru. Bahwa selama di dunia ini, kita harus mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, di ujung penjelasan, ya, di ujung penjelasan karya Kristus dalam kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya, ya, dari ayat 50 sampai ayat yang ke-55 ini saudara. Paulus mengajak umat percaya untuk bersyukur kepada Tuhan atas karyanya saudara. Dalam ayat 57 hingga ke-58 ditulis demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kita mengerti hari ini jemaat sekalian, bahwa tubuh kita yang telah ditebus ini harusnya diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Meskipun kita tahu
tubuh ini masih lemah, tubuh ini masih rusak, tubuh ini masih sakit. Tetapi di balik itu Tuhan sudah menebus tubuh kita di dalam dunia ini. Meskipun masih ada kerusakan-kerusakan yang ada, tapi ini menjadi pengharapan kepada kita bahwa kelak tubuh yang baru akan diberikan kepada kita. Saudara, untuk itulah harusnya hidup kita memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika kita melihat karya Tuhan bagi setiap kita. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah saudara, ucapan syukur yang benar-benar nyata, benar-benar hadir dalam tindakan kita. Ungkapan syukur kita pada Tuhan seharusnya itu nggak berhenti pada mulut kita saja. Tetapi ungkapan syukur kita semestinya nampak pada kaki dan tangan kita. Ungkapan syukur ini yang harus hadir dalam diri orang percaya, saudara. Tidak hanya dari mulut kita saja yang mengatakan, aku berucap syukur pada Tuhan. Tetapi tingkah laku kita, tindakan kita, tubuh kita harusnya memperlihatkan ucapan syukur itu. Saudara, untuk itulah Paulus katakan, saudara, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, artinya tubuh kita yang telah ditebus ini tidak hanya tentang di sana saja, saudara. Tetapi tubuh yang telah ditebus itu adalah tentang sekarang ini. Tuhan ingin tubuh kita ini benar-benar hanya untuk pekerjaan Tuhan. Untuk itu jemaat sekalian, mari kita bersama-sama mengambil satu tekad, ya, untuk boleh menjaga tubuh kita, ya, dengan kita makan teratur, dengan kita tidur yang cukup, ya, supaya kita bisa memberikan tubuh yang sehat, tubuh yang lebih lama lagi untuk melayani Tuhan. Kita juga perlu menjaga tubuh kita, ya. Kita minta Tuhan supaya Tuhan menjaga tubuh kita dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa. Kita minta pada Tuhan supaya tubuh kita ini dapat bisa berjuang melawan dosa dan memberikan tubuh kita untuk pekerjaan Tuhan. Jemaat sekalian, kalau kita kembali melihat karya Tuhan di atas kayu salib bagi setiap kita, maka kita harusnya mengerti, saudara, bahwa untuk menunjukkan kasih-Nya, Yesus rela mati bagi kita, saudara. Dan untuk menunjukkan kasih kita, harusnya kita harus hidup bagi Dia. Apapun tanggung jawabmu, saudara, apapun pekerjaan kita, pakailah tubuh kita, pakailah hidup kita yang sekarang ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bisa melayani di gereja, kita bisa memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa menghadirkan sukacita, kasih sayang di tengah-tengah keluarga kita melalui tubuh kita. Bahkan terlebih lagi, dengan tubuh kita ini, kita bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang tubuh kita ini tubuh yang sementara. Tapi yang menjadi penghiburan kita adalah tubuh yang sekarang ini, toh pun Tuhan akan pakai dalam tubuh kemuliaan, tubuh yang akan disempurnakan nanti. Maka dari itu, saudara, jangan sampai kita salah menggunakan tubuh kita. Jangan sampai kita merusak tubuh kita, bait Allah yang kudus ini, yang sudah ditebus oleh Tuhan. Untuk itu, saudara, dalam masa-masa kita menunggu kehadiran Tuhan kelak, di dalam masa-masa kita menunggu kehadiran Tuhan Yesus datang kepada kita, mari kita pergunakan tubuh kita untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Jemaat sekalian, saya ajak kita untuk bersama-sama bangkit berdiri. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama mengambil sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Kita kembali menyadari kebaikan Tuhan di atas kayu salib yang telah menebus setiap kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menanggung segala kelemahan jasmani kita, bahkan kematian kita di kayu salib.
Mari kita ambil komitmen di hadapan Tuhan untuk memberikan tubuh kita ini, merawat tubuh kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Sebab tubuh kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jemaat sekalian, mari bersama-sama kita mengambil tekad di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengambil komitmen di hadapan Tuhan untuk kita boleh memberikan tubuh kita di masa-masa penantian kita untuk pekerjaan Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami tahu Tuhan sudah mengerjakan keselamatan bagi setiap kami. Bahkan tidak hanya itu saja Tuhan menjanjikan kepada setiap kami akan ada tubuh kebangkitan seperti yang Kristus alami. Karena adanya tubuh kebangkitan itu Tuhan, kami percaya kami tidak akan binasa, kami akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, meskipun kami tidak tahu kapan tubuh itu akan kami terima, biarlah Tuhan kami dalam dunia ini boleh memakai tubuh kami yang sudah Tuhan tebus juga, boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Kami tahu Tuhan tubuh kami lemah, tubuh kami sakit, tubuh kami penuh penderitaan. Tapi kami percaya di balik penebusan itu, Tuhan beri kami kekuatan untuk boleh mencintai Tuhan, untuk boleh melayani Tuhan melalui tubuh kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mewakili segenap jemaat, segenap hamba Tuhan dan segenap majelis mengucapkan selamat Paskah buat kita sekalian yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu depan kebaktian kita berjalan seperti biasa. Secara onsite itu KU1 7.30, yang juga onsite itu Redeemer, ya Redeemer pukul 10 pagi dan KU4 pukul 6 sore untuk bahasa Mandarin, sementara masih kita berjalan secara online. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon juga nanti diperhatikan untuk tanggal 1 Mei, kita sungguh mengucap syukur, gedung Lamputang itu sudah hampir selesai, tinggal pasang videotronnya, tinggal pasang sound systemnya, yang lain-lainnya sudah selesai dan kita akan mulai soft opening, ya soft opening, belum peresmian karena peresmian nanti kita masih mengatur waktunya. Tetapi kita sudah akan menggunakan dan soft opening untuk Lamputang itu tanggal 1 Mei. Nah khusus untuk tanggal 1 Mei itu nanti kebaktian umum 1 ya kita adakan 7.30 itu di gedung Lamputang supaya Bapak Ibu bisa melihat gedung yang baru itu bagaimana dan menikmatinya bagaimana. Nanti Redeemer juga di Lamputang, KU4 sore juga di Lamputang. Untuk Mandarin masih kita online. Nah nanti minggu kedua bulan Mei, minggu kedua itu tanggal 8 Mei, baru kemudian 4 kebaktian semua akan berjalan secara onsite. Nanti jam 10 Redeemer di Lamputang dan yang bahasa Mandarin, yang kebaktian umum kedua
di tempat ini. Ya Bapak Ibu, jadi nanti kita sudah akan bisa full karena 2 gedung ini sudah jadi semua dan kita bisa sudah berjalan. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mohon diperhatikan untuk tanggal 1 Mei, kebaktian umum 1, kebaktian Redeemer, dan kebaktian KU4 sore, itu nanti kita adakannya di Gedung Lamputang supaya kita bisa mencicipi dan menikmati gedung yang baru itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu mohon yang diperhatikan di dalam kebaktian kita. Untuk kebaktian doa kita juga akan mengadakan secara onsite minggu depan, Rebu depan pukul 19.30 mengundang kita untuk boleh mengikuti dan menghadiri kebaktian doa secara onsite. Dari Komisi Pasutri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan akan mengadakan persekutuan pada hari Jumat tanggal 22 April ya, Jumat depan pukul 19.30 di ruang serbaguna. Ini membahas 1 tahun ini tentang bagaimana mendidik anak. Nah, tema Jumat depan, posisi anak dalam keluarga itu di mana? Apakah itu menjadi pusat dalam keluarga? Dari bidang pelayanan sosial, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan bekerja sama dengan Sekolah IPK Makassar, akan mengadakan aksi sosial, ya, jual sembako murah. Targetnya 300 penduduk di sekitar kita, ya, dengan nilai 1 paket itu 150.000, ya. Ini akan dijual dengan harga sangat murah, mengundang jemaat untuk boleh ambil bagian di dalamnya, ya, boleh mau sumbang beras, minyak, atau mau sumbang secara uang paketannya, saya mau 1 paket, 2 paket, dan nanti bisa hubungi Penatua Andreas Sumarno atau Penatua Joko Hartanto ada di belakang, ya, dan Penatua Andreas Tesman. Untuk berita kelahiran, telah lahir pada hari Jumat tanggal 15 April Elion Emmanuel Yahya, ya. Jadi anak ini anak kedua dari Dr. Haris dan Ibu Katerina. Kami mewakili segenap jemaat mengucapkan selamat kepada Dr. Haris dan Ibu Katerina. Tuhan terus yang memberkati keluarga Dr. Haris dan Ibu Katerina. Berita duka cita yang terakhir, telah pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Kamis 14 April Ibu Nur Hayati, usia 55 tahun. Almarhumah Ibu Nur Hayati adalah kakak paling besar dari Guru Injil Lestariani, ya. Almarhumah disemayamkan di Pulau Nias, jadi Johantoles saat ini sudah ada di Nias. Kami turut berduka cita. Tuhan kiranya terus memberi kekuatan, penghiburan kepada Johantoles dan keluarga. Demikian warta kita, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan tangan kita memberikan persembahan yang terbaik buat Allah kita yang terlebih dahulu telah memberikan yang terbaik buat setiap kita. Jemaat Tuhan yang beribadah secara online bisa memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera di layar kaca saudara maupun juga melalui transfer ke rekening gereja. Dan jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite di tempat ini bisa memberikan persembahan melalui scan barcode maupun juga kantong persembahan yang akan dijalankan. Mari dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan, kita angkat pujian. Jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri dan penuh sukacita kita angkat pujian ini sekali lagi. Anak Allah, Yesus
Ya Tuhan, ini umat-Mu, jemaat-Mu GKI Makassar. Kami hendak mengucap syukur karena kasih-Mu begitu limpah, begitu besar. Di hari Paskah yang kudus, yang mulia ini ya Tuhan, kami hendak mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan rancang, yang Tuhan karuniai iman untuk mengenal, untuk percaya, untuk mengandalkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, yang menopang kehidupan kami, yang memegang hari esok kami, hingga kami tidak khawatir, tidak gentar dengan hari-hari yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, apa yang sudah kami kumpulkan, berkatilah, kuduskanlah, dan pakailah setiap kami menjadi tubuh yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan, melalui tangan kami, melalui pekerjaan kami, melalui seluruh kehidupan kami. Sungguh keberadaan kami mencerminkan hidup Kristus dan menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati setiap kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bagi Dialah segala puji, hormat, dan kemuliaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu dengan sukacita, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, hikmat dan pertolongan dari Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian di setiap langkah kehidupanmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
silakan duduk saat teduh kebaktian kita selesai.